Stimulus, ada perempuan cantik ngelewat, dia terstimulus melalui panca indera, indera penglihatan, masuk ke memorinya. Sebelumnya itu ada memori di dalam pikiran Raihan itu, mana perempuan cantik, mana perempuan yang biasa aja umpamanya gitu. Ada persepsi itu. Kemudian dari atensi dan stimulus tadi menjadi proses berpikir, melahirkan persepsi. Oh tahu, oh ini cantik, ini biasa aja umpamanya. Lahirlah pengambilan keputusan karena Raihan melihat yang melewat itu cantik. Pada akhirnya Raihan mengambil keputusan bogoh umpamanya, resep umpamanya. Nah ini kan semuanya itu berawal dari learning proses ini tadi. Dari decision making, dari pengambilan keputusan, lahir lagi nanti yang namanya tindakan. Betul, tindakan. Atau kalau dalam konteks psikologi disebut perilaku. Lalu di sini konteksnya kognitif, di sini konteksnya behavior. Jadi perilaku dan respon ini, ya ini tadi ya, satu kesinambungan dalam konteks kajian psikologi. Perilaku, behavior, ya inilah respon yang dihasilkan dari stimulus yang didapatkan. Kemudian dari perilaku, behavior, memunculkan ilmu pengetahuan apa kira-kira? Dari manusia itu mengetahui perilaku dan kebiasaan umpamanya. Saya bingung, Bapak jangan bingung. Semua bingung. Atensi, stimulus, memori, learning proses, persepsi, decision making, perilaku atau behavior. Lalu kita berfilsafat kan ini kan melahirkan apa dari perilaku dan behavior ini? Wayahna nggak ada PPT. Saya kalau nggak ada PPT makin kemana-mana soalnya. Kalau ada PPT itu guidance, seenggaknya saya nggak berbicara di luar PPT. Tapi kalau nggak ada PPT ya itu tadi. So, seorang ibu melahirkan apa? Anak, ya. Ini kan mother of science, filsafat kan. Sekarang ini dari sini melahirkan apa? Sifat, karakter. Itu masih ruang lingkupnya masih psikologi itu. Sifat, karakter, kebiasaan, nanti dari sifat karakter ini menghasilkan yang namanya kebiasaan. Lalu keluarannya dari sini ya, ada yang namanya nanti adat istiadat. Masih sama kan, adat istiadat dan kebiasaan atau kebudayaan nantinya. Maka dari sini lahirlah yang namanya ilmu pengetahuan baru. Contoh, komunikasi Gaya. lintas atau antar budaya. Kemudian memori dan learning proses. Ini ada dua jenisnya. Pertama ada short term memory. Apa itu? Memori jangka pendek dan long term memory. Ya, betul, memori jangka panjang. Contoh memori jangka pendek, tahu nggak?
Memori jangka pendek itu biasanya yang sifatnya habituasi, berulang-ulang, atau yang otomatis. Contoh di dalam tubuh kalian yang otomatis apa? Nafas. Nafas, berkedip. Kedip manual. Kalau long term memory, memori yang sifatnya jangka panjang. Dan itu berkorelasi juga dengan short term memory. Contoh, memori jangka panjang, nama mama, nama papa, nama keluarga terdekat lah, umpamanya adik atau kakak, kemudian nama orang yang kalian suka atau kalian benci umpamanya. Anu kasuat-suat tapi ayeuna kan diingat-ingat terus kan. Nanti di sini melahirkan lagi yang namanya ilmu logika. Logika dalam berpikir, melihat bagaimana manusia itu dalam menggunakan kemampuan otak dalam atau kemampuan berpikirnya. Di sini lahirlah kemudian seni. Karena otak kanan kalian atau otak seni kalian itu termasuk, makanya saya bisa pastikan, saya udah bisa melihat ya bagaimana orang-orang yang cenderung lebih dominan otak kirinya dan orang-orang yang cenderung dominan otak kanannya. Dalam pakaian pun bisa terlihat sehari-hari. Contoh orang yang punya sense of art atau seni, itu kan berarti sudah menandakan bahwa secara segi berpikir dia condong ke kanan umpamanya. Kalau saya banyak kanannya, banyak kirinya kira-kira. Banyak soal. Banyak apanya? Banyak kanan. Banyak kanan, Enggak sih kiri. kiri. Kiri kanan. Ya gitu. Si bapak banyaknya di kiri atau di kanan? Apa? Kiri. Kenapa? Karena saya mainnya logika terus ya. Padahal enggak. Cowok itu biasanya lebih banyak pakai Ya benar. Kalian nganggap saya nggak bisa seni ya? sok mau menggambar. Iya sih, soalnya kelihatan. Kelihatan mah. Kayak banyak pemikiran sih. Kayak panada ya. Oh itu bapak sendiri. Si Ujang nggak sih? Si Rijal. Si Rijal jeleng matanya. Aduh, Kevin. Ya ini mah contoh aja. Ini contoh penggunaan otak kanan kayak gini, otak seni. Gini-gini saya juga bisa dong gambar-gambar. Gambar yang lain. Gambar yang lain. Ini lanjut lagi di sini ya, ada istiadat, kebiasaan melahirkan. Kalau dari konteks komunikasi ya, komunikasi lintas budaya. Dari sini sudah kelihatan nih arahnya. Melahirkan lagi ilmu. Karena ini kan ada istiadat, kebiasaan. Kita melihat secara konteks apa? Kebudayaan ini kita melihat konteks apa? Sosial atau sosiologis. Lahir lagi sosiologis. Kemudian lahir lagi antropologis. Jadi memahami manusia dari karakteristik sosial, dari karakteristik budaya. Kemudian nanti lahir lagi dari kajian perilaku ini ya. Apa ini? Sosiologis, antropologis umpamanya SA. Sosiologi, antropologi. Kemudian melahirkan lagi ilmu nanti apa? Contoh aja lah ya, nggak contoh sih. Ilmu politik, di mana sosiologi dan antropologi ini melahirkan sistem yang namanya kekuasaan. Kekuasaan kemudian dilihat lagi berdasarkan perspektif keilmuannya, yaitu ilmu politik. Kalau komunikasi, ilmu komunikasi politik.
Lebih jauh lagi, dari sosiologi, antropologi melahirkan sistem manajemen umpamanya. Manajemen pemasaran, manajemen PR, manajemen komunikasi digital, manajemen corporate relationship, manajemen of government, manajemen hubungan industrial, banyak lagi. Itu dari ini masih di sini nih, belum ke menyentuh ke aspek yang akan kita bicarakan sekarang. Lebih jauh lagi, apalagi setelah politik, manajemen, boleh dari sosiologi, antropologi masuk lagi nanti ke manajemen, kemudian komunikasi organisasi, kelompok, kemudian apa lagi? Manajemen organisasi, kelompok, komunikasi massa mungkin ya kalau ini mah ya, kalau di anak ilkom mas. Kalau intra masih sifatnya masih di sini nih, daerah sini berarti, karena masih berbicara tentang diri, masih self ya. Dari sini manajemen, organisasi, kelompok, massa, naikin lagi, berpikir lagi secara luar, perlebar lagi. Jadi umpamanya hubungan internasional, ada lagi ilmu pengetahuan geopolitik, ada lagi pengetahuan ekonomi, terus melahirkan, karena mother of science tadi kan, ibu mengandung yang melahirkan terus. Selama bisa berpikir, selama bisa kita terus selami sejauh apa ya akan terus ada gitu. Ini baru berbicara berapa ilmu nih, ya udah beberapa lah ya, udah kita singgung-singgung. Sekarang masuk ke kajian kita, yaitu perkembangan teknologi. Atau belum sampai situ deh. Dari sini masih lahir lagi nggak kira-kira dari psikologi komunikasi ini? Karena manusia baru memahami komunikasi berdasarkan aspek atensi, memori, decision making atau pengambilan keputusan menjadi perilaku, behavior atau stimulus menghasilkan respon, masih dikaji lagi oleh manusia itu. Belum cukup sampai di situ. Maka kita mengenal kajian dari psikologi ini yang paling dalamnya lagi ke biologi. Saya kali-kali lah pengen dicoret-coret, pengen jarang-jarang coret-coret papan tulis. Biologi komunikasi memahami apa stimulus itu tuh apa sih? Stimulus itu apa sih? Maka dipahami, diketahui dalam kajian ilmu biologi ada yang namanya nanti neuron sensoris, neuron asosiasi, dan neuron motoris. Karena kan tetap di tubuh kita pun perlu adanya stimulus dan respon. Ini dikaji dari yang namanya biologi komunikasi. Lahir kajian sistem saraf pusat umpamanya.
Kemudian sistem anatomi. Dari sistem anatomi lahir lagi sistem fisiologi. Ini udah lahir lagi cabang ilmu baru nih. Ilmu anatomi, ilmu sistem saraf pusat atau neurologi, lahir lagi fisiologi. Ini lebih dikaji mungkin di kedokteran umpamanya gitu ya. Ternyata komunikasi itu berawal dari ya itu tadi, sistem sensor di tubuh kita melalui sel. Kalian teratensi oleh komunikasi yang saya berikan. Kira-kira sistem saraf apa yang digunakan? Sistem saraf di pendengaran, ya kan? Di telinga kalian ada yang namanya neuron sensoris. Di setiap panca indera manusia, di mata ada, di telinga ada, di mulut ada, di seluruh tubuh ada. Begitu umpamanya dalam proses komunikasi kan, saya memberikan stimulus berupa komunikasi, kalian menangkap melalui sistem sensor tubuh kalian, ditransmisikan ke neuron asosiasi. Karena sebelumnya tadi kalian sudah punya sistem memori di dalam otak kalian atau di dalam sistem saraf pusat kalian. Nah, memori ini berkaitan dengan neuron asosiasi ini. Kalian mencermati atau menyimpan pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang saya sampaikan ke dalam proses berpikir kalian, ke dalam memori kalian itu. Kemudian kalau butuh tindakan atau butuh respon, nanti neuron ini akan meminta neuron motoris. Contoh umpamanya digaplok. Sakit kan? Kita tahu itu sakit karena ada sistem sensoris tadi. Sistem sensoris mentransmisikan ke otak manusia. Otak manusia menerjemahkan itu teh sakit. Kemudian butuh respon, ya kan? Au. Dari otak manusia direspon ke mulut. Mulut mengucap au. Lalu agar sistem ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana fungsinya, apakah butuh energi? Butuh. Kira-kira ini bisa ke sini sampai ke sini itu melalui energi apa? Pertemuan satu udah saya jelasin waktu itu. Ingat nggak? Kalian ke sini butuh energi kan? Jalan dari rumah ke kampus butuh energi kan? Apa aja umpamanya? Energi karbohidrat, karena untuk makan lulus sebenarnya. Kedua apalagi energi BBM. Ya sama ini juga, perjalanan dari sini ke sini butuh energi. Apa energinya? Apa coba? Apa Jara? Udara. Bukan itu, bukan energi. Apa? Nizat? Ini kan ada sinyal yang ditransmisikan. Jadi mentransmisi sinyal itu melalui melalui apa? Listrik. Di dalam tubuh kita itu ada listrik. Pertanyaannya, tadi ketika kita berbicara palung Mariana, ikan bisa nyala. Berarti ikan bisa menciptakan listrik. Sekarang manusia pun bisa menciptakan listrik dalam ukuran tertentu. Lalu bagaimana manusia itu bisa menghasilkan, memproduksi listrik di dalam tubuhnya? Tahu nggak?
Darah. Darah, bukan. Air. Apa? Garam. Garam. Sodium. Bukan. Bukan. Air. Air. Adanya listrik itu, listrik dihasilkan dari apa coba? Listrik lagi. Air. Pertemuan kutub negatif dan Positif. tubuh manusia itu menghasilkan yang namanya ion. Ion tubuh. Nah, ion ini yang salah satunya yang menghasilkan kutub-kutub tadi dan banyak lagi tentunya ya. Ada C+, ada kalium dan lain sebagainya. Bahkan tubuh kita tuh ada besi di dalam tubuh kita tuh, percaya nggak? Ada, makanya kita butuh yang namanya zat besi. Kalau kalian hipertensi, darah rendah, kalian kan kekurangan zat besi, itu salah satunya. Zat besi. Iya, kurang darah. Untuk memproduksi darah itu salah satunya dibutuhkan ya tadi zat besi. Tapi kalau kalian minum sangobion umpamanya, nyebut merek, baiklah. Sangobion umpamanya. Itu kalau tubuh kalian terlalu memproduksi zat besi berlebihan, kadang bisa pupnya juga bisa hijau nantinya. Karena kelebihan zat besi, pupnya. Pernah ada yang pernah minum sangobion, kemudian pupnya itu Tidak. Jadi di sini itu kita mempelajari ada yang namanya sistem keteraturan ya. Ini begitu teratur ya, dari ini melahirkan ini, dari ini melahirkan ini, dan dari sini ke sini. Dan tanpa kalian sadari, tanpa kalian mungkin jarang kita kan bertafakur sampai sejauh ini ya, bahwa di dalam tubuh kita itu terdapat keajaiban-keajaiban yang luar biasa gitu. Kebayang kalau kita butuh listrik, kita kudu nyetrum diri kita heula sorangan gitu kan. Kan enggak kebayang ya, atau kudu ngecas heula. Kalau ya lobet ya kudu dicas heula. Dan kalau nggak ada listrik nggak akan bisa diantarin. Dari sini ke sini nggak akan bisa. Saya nggak bodor. Sejam kemudian Zahra karek ketawa. Nah itu telat berarti. Telat. Respon sensor sampai ke sini telat. Lama-lama teuing. Ngabodorna irahanya, sajam kemudian karek seuri. Kan loading itu ada. Karena aduh awak kurang candi cas ternyata listriknya Loading itu. lobet. Kan kebayang ya. Seloding itu. Kalau dalam satu hari kita kudu ngecas heula gitu buat memenuhi asupan listrik dalam tubuh kita gitu. Sugesti ada di sini, ada di learning proses berpikir. Termasuk pengetahuan, memori ini kan di sini nanti terinstal yang namanya ilmu pengetahuan. Kemudian melahirkan yang namanya cara berpikir. Ini sampai sini aja kita sudah membedah berbagai macam ilmu pengetahuan. Mulai dari biologi, mulai dari ini dari sini aja tadi yang kita bahas bagaimana tubuh kita membentuk membentuk ekosistemnya itu sendiri. Itu kita udah belajar bukan hanya biologi tapi juga sudah masuk ke hukum fisika dan kimia di sana. Wow. Maka itu disebut lagi nanti ada ilmu pengetahuan baru namanya biokimiawi umpamanya. Sistem biokimiawi dalam tubuh manusia atau kajian biologi molekuler. Itu sedemikian manusia untuk menyelami gitu pengetahuan, untuk ingin mencari tahu sejauh mana bisa diselami gitu.
Disitulah nanti baru tahu ternyata hubungan antar ini ya, komunikasi yang terjadi dalam tubuh manusia selain butuh listrik juga butuh suplai lainnya. Salah satunya contohnya umpamanya minyak umpamanya. Yang itu tadi kan, ketika di awal pertemuan disampaikan bahwa minyak itu banyak kegunaannya bagi tubuh kita. Maka kalau kita informasinya salah, mungkin kita menduga bahwa minyak itu hanya mencelakakan karena bisa kolesterol dan lain sebagainya. Padahal kan untuk melumasi sendi-sendi tubuh kita ini dibutuhkan pelumas, butuh oli. Pertemuan satu itu ya dulu ya. Motor buat berjalan kan namanya ceket, nyebur di olian. Betul. Termasuk juga kalau lebih dalam sampai ke dalam kajian biologi molekuler, dalam sel neuron ini itu dibutuhkan pelumas untuk mentransmisikan impuls listrik namanya dari dendrit atau sel utama itu ke ekor sel atau sinaps namanya. Kemudian dalam kajian biologi molekuler ya ini masih dikaji di kajian sistem saraf pusat, sistem anatomi, sistem fisiologi tubuh manusia. Nanti ada lagi ilmu pengetahuan baru namanya sistem endokrin. Ternyata tubuh kalian itu mengeluarkan sejumlah hormon-hormon. Bagaimana otak memproses kebahagiaan? Itu kan keluar hormon yang namanya hormon. Tahu nggak hormon kebahagiaan? Hormon apa? Dopamin. Kalau stres itu tubuh kita mengeluarkan sejumlah hormon. Hormon apa kalau stres? Kortisol. Kortisol. Laki-laki dan perempuan menjadi gender yang berbeda karena sistem hormon regulasi dalam sistem anatominya udah berbeda dalam sistem endokrinnya tersebut. Laki-laki cenderung mengeluarkan hormon yang namanya testosteron. Bener kan? Kenapa ketawa? Kalau perempuan, apa hormon yang dihasilkan oleh perempuan? Endokrin. Nah tadi endokrin. Endogeron. Oh. Tes. Progesteron. Kalau perempuan mengeluarkan sejumlah hormon yang namanya hormon progesteron. Pertemuan antara hormon testosteron dan progesteron inilah yang kelak akan menjadi Anak. X dan Y lah gitulah hubungan kalau dalam DNA. Dan Y. Makanya regulasi dalam tubuh manusia dalam konteks sistem anatomi, sistem fisiologi karena ada perbedaan tersebut maka dikaji tidak hanya dalam konteks psikologi. Ketika kita berbicara dalam konteks sistem anatomi, sistem fisiologi kita memahami kenapa ada perbedaan antara cara berpikir perempuan dan cara berpikir laki-laki. Ya jelas hormon yang diproduksinya aja udah berbeda. Yang satu kalau laki-laki karena diproduksinya hormon testosteron, laki-laki itu kalau berkeringat merasa dirinya maco. Waduh. Sebaliknya dengan perempuan kalau keringetan nggak mau, takut, sieun bau, sieun naon gitu kan. Makanya cara stresnya laki-laki dan perempuan itu beda. Laki-laki kalau banyak diem, ya, kurang aktivitas, kurang berkeringat bisa jadi stres. Karena ini tadi kan kebutuhan hormonnya aja udah berbeda, sistem regulasi di tubuhnya aja beda. Tapi kalau perempuan sebaliknya, kalau perempuan mungkin stresnya itu nambah kiloan 1 kilo ya udah stres, iya kan? Takut gitu, mencekam gitu melihat kiloan naik dikit gitu kan horor gitu kan? Ya. Enggak. Nah? Iya. Nyatanya Jahra yang sangat sangat Menjaga makan.
Jadi ini ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari kita berpikir secara mendalam, dari komunikasi aja. Ini udah bisa kemana-mana ya. Mulai dari in-nya gimana sampai dengan outputnya seperti apa. Lahir ilmu-ilmu pengetahuan baru yang terus bertumbuh dan bertumbuh. Kemudian dari sinilah kita mengenal yang namanya perkembangan teknologi, salah satunya. Di mana teknologi saat ini itu teknologi mulai meniru kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Maka lahirlah yang namanya, kalian ada di era ini sekarang, tahu nggak? Artificial Intelligence. AI. Ini adalah ilmu pengetahuan yang tumbuh berdasarkan ini tadi. Wow. Memahami bagaimana struktur ini ada lahir dalam tubuh manusia, struktur komunikasi, struktur kecerdasan, sampai melahirkan berbagai paradigma, berbagai ilmu pengetahuan. Sekarang contoh aja, sebelum kita masuk ke artificial intelligence, ini kan sistem komputer. Kita kembali ke paling dasar, komputer. Dalam komputer ada yang namanya power supply, benar nggak? Ya, benar. Untuk apa itu power supply? Karena butuh tenaga, butuh energi, butuh listrik buat nyalain. Ini kan ini sama kayak gini kan, ini pun butuh listrik untuk mentransmisikan power supply. Setelah power supply ada yang namanya apa? Monitor. Di dalam CPU, motherboard. Motherboard ini bisa dikategorisasikan karena ya butuh sistem sarafnya untuk mentransmisikan dari energi sampai ke di sini ada motherboard. Lalu komputer itu butuh otak, iya enggak? Maka butuh yang namanya memori. Kembali lagi ke sini kan, memori sama atau RAM. Dan ternyata di otak manusia pun kita tuh memiliki RAM, random access memory. Memori RAM, kemudian di tengah-tengahnya yang sekarang sedang hype dan menjadi perang dari negara raksasa, tahu nggak? Yang sedang hype masih di konteks ini ya, power supply, motherboard, memori, RAM, artificial intelligence, dan tengah-tengahnya itu kan, tahu nggak? Yang sekarang jadi perebutan hegemoni kekuasaan untuk memproduksi, siapa yang bisa memproduksi itu ya, akan menguasai, salah satunya artificial intelligence, chip, microchip. Makanya di komputer kan selain ada power supply, ada motherboard, ada memori, ada RAM, ada yang namanya prosesor unit. Nah, otak manusia itu disebut prosesor unit kan. Nah, learning proses ini disebut prosesor unit. Prosesor unit, atau kalau dilahirkan dalam konteks kekinian, dalam konteks teknologi dan komunikasi, kita tahulah ada dua merek terkemuka. Kalau yang memproduksi prosesor, tahu nggak? Intel dan AMD. Kemudian perusahaan microchip yang terbesar salah satunya saat ini, tahu nggak? No. Samsung. Perusahaan VGA juga. VGA yang paling terkenal apa? Yang memproduksi VGA. Nvidia. Ada yang gamer di sini? Acan. Tapi gamernya jangan kelas ML, maksudnya kelas yang Genshin kan berat. ya Genshin. Nvidia ini salah satu perusahaan besar yang memproduksi microchip besar-besaran.
artificial intelligence ini adalah kecerdasan buatan. Namanya kecerdasan buatan, ya. Sebelum dia masuk ke sini, kalau kita mengacu kepada kerangka bagaimana komunikasi itu berjalan, dia butuh yang namanya stimulus, benar nggak? Sebelum masuk ke proses komputer itu berpikir, dia butuh stimulus. Maka ada yang namanya sistem ada yang namanya sistem sensor. Dulu di rumah kita mau nyalain, mau nerangin, mau matiin, nah, masih dicetrek-cetrek. Sekarang ada yang pakai sistem sensor. Enggak. Lampu aja, lampu. Pakai bargi. Kalau gelap dia nyala otomatis. Kalau dia apa namanya? Ya kalau matahari udah terbit dia mati otomatis. Naik lagi. Karena udah ada sistem sensor. Kita bisa oprek dari handphone sekarang. Makanya keluar yang namanya smart LED karena udah berbasis sensor semua. Kita lagi traveling, kita lagi ke Jogja, rumah di Bandung, lupa belum matiin lampu, dari HP aja tinggal setrekin. Belum dari sistem sensor ini untuk kajian hari ini kita kenal yang namanya sekarang voice recognition namanya. Atau face recognition, pengenalan wajah, pengenalan suara. Termasuk HP kalian juga kan beberapa di antaranya udah pakai sistem sensor. Contoh menggunakan sensor finger untuk membuka kode akses ke HP. Karena sistem sensor ini yang akan menjadi penghantar namanya data, ya kan? Ini kan semua jalur ini tuh hanya data saja, data yang diolah ke dalam memori. Data yang masuk atau input stimulus yang masuk menjadi sejumlah data tersebut diangkut menjadi sebuah memori yang kemudian diolah, diproses dalam proses berpikir menjadi suatu persepsi atau melahirkan pengambilan keputusan. Ini pun sama, sistem sensor inilah yang akan mengantarkan atau pintu gerbang masuknya berbagai jenis data tadi. Dari sistem sensor ini masuk ke yang namanya penyimpanan data. Benar nggak? Sekarang penyimpanan data yang terkenal sekarang apa yang paling baru? SSD. Penyimpanan data. Yang terbaru sekarang ada yang namanya cloud computing. Cloud computing, penyimpanan awan. Tahu nggak fungsinya apa? Kenapa ada cloud computing, tahu nggak? Tahu nggak jawab? Iya, katanya. Nah, biar datanya nggak hilang. Karena kalau kita nyimpen di komputer sendiri atau nyimpen di hard disk sendiri, Bisa hilang. ada resiko rusak, kena virus atau kecurian atau rusak gitu ya. Tapi diciptakan cloud computing ini adalah kita bisa menyimpan data. Sementara dalam tubuh manusia tempat kita menyimpan data apa? Ya otak, ini tadi kan data memori otak kan. Di sistem saraf pusat tadi ya. Nah di sini nih, sistem saraf pusat kita tempat menyimpan sejumlah data. Ini kan kalian juga menyimpan data nama teman-teman juga kan di sini kan butuh sejumlah data, butuh sejumlah bit. Ini Senan, Pirsa, ini siapa? Eva, Nabil, Salma, Alda, Ijal, Indah, Nizad, ini teh Zilan, Fatin, Kelvin, Najwa, Sarah, Zahra, Raihan. Ini kan butuh proses. Ada yang kelewat? Enggak ada kan?
Reza. Nama bapaknya? Itu kan ada memori yang tersimpan di otak saya kan. Kemudian lahir lagi dari cloud computing ini karena ada yang namanya penyimpanan data yang sangat besar jumlahnya itu, maka lahir lagi yang namanya sistem Design learning. machine learning dan big data analytics. Karena sejumlah data yang dihasilkan dari dulu sampai sekarang yang tersimpan oleh internet itu sudah sedemikian masifnya, sehingga ini tadi mesin sudah punya kemampuan untuk berpikir. Contoh machine learning yang paling sederhana aja, Google Maps. Itu kan butuh sejumlah data untuk menyimpan peta kota Bandung di Google Maps. Coba download peta offline deh. Berapa giga yang dibutuhkan untuk mendownload peta offline kota Bandung aja? Itu giga-giga, itu bergiga-giga itu. Itu baru Bandung loh. Belum Cianjur, belum Sukabumi, belum Banten, belum ke Pulau Sumatera, belum ke Pulau Kalimantan. Kira-kira berapa jumlah data yang dihasilkan oleh Google Maps itu? Dan berdasarkan jumlah data yang besar tadi, bisa kita gunakan melalui bantuan mesin. Contoh, dari Balai Endah mau ke Unla, ke Karapitan, tinggal masukin input kan di Google Maps itu kan. Saya dari Unla, dari Balai Endah mau ke Unla, mesin berpikir, ditunjukkanlah jalan menuju Unla, gitu kan, belok kanannya, belok kirinya. Kemudian dari machine learning ini, maka kita masuk di era yang sekarang disebut automatisasi pada akhirnya. Makanya nggak heran kalau di luar negeri itu, ya itu tadi ya, kita pesan Gokar atau pesan InDrive gitu ya, itu udah nggak pakai supir, udah nggak butuh supir. Kita cukup pilih tujuan kita mau kemana, kita bayar sejumlah pembayaran yang dibutuhkan, udah diantar sendiri oleh sistem-sistem autonomous itu, oleh mobil-mobil autonomous itu. Dan sekarang mulai beralih ke sistem drone. Iya kan? Karena itu tadi sejumlah data besar dan ya sistem sensor tadi. Mesin diberikan kecerdasan atau diberikan pengetahuan mana jalan, mana manusia. Kalau ada jalan ia bergerak, kalau ada manusia ia berhenti untuk menghindari crash atau kecelakaan. Maka inilah dunia kalian saat ini. Ya. Nanti sisanya terkait di perkembangan teknologi kesehatan akan ada di tulisan yang saya share nanti. Tapi pengantarnya ya seperti ini loh, dalam segi filsafat, ya. Sebelum kalian memahami era di mana kalian berdiri sekarang, era automation atau era di industrial 4.0, walaupun 4.0 itu sebetulnya udah bukan suatu hal yang baru ya. Sekarang itu kita masuk di eranya atau human back into the loop. Kalau 4.0 kita berbicara automatisasi. Kalau 5.0 kita akan berbicara manusia yang kembali ke titik dimana, karena kan kekhawatiran dari industrial 4.0 ini adalah saingan kalian itu bukan lagi sesama manusia, tapi mesin robot. Iya, karena kalau menggunakan teknologi manusia, human errornya itu banyak. Tapi kalau kita menggunakan mesin, udah mah cara kerjanya lebih cepat, lebih presisi, untuk minta digaji, untuk minta libur, lamun dititah lembur mual ngadat, minta tunjangan,
Tuh guru diberi THR lebih efektif kan? Kalau kita punya bisnis umpamanya, ya nggak? Makanya yang dicemaskan dari stage of industrial 4.0 adalah nah ini tadi humanisasinya. Jadi manusia itu tersisihkan oleh teknologi. Betul. Karena kita sudah ada di masa ini, di era ini. Sistem sensor, voice recognition. Sekarang umpamanya buka hordeng. Ada yang pernah lihat mungkin nonton di YouTube kan, tinggal ditepok aja kan. Ditepok hordeng terbuka, ditepok lagi hordeng tertutup. Atau ini handphone saya tuh. Handphone saya yang lagi merekam saya sekarang, kalau saya bilang, saya nggak boleh bilang ya, tapi nanti stop otomatis soalnya. Ada kata kuncinya, biar dia stop otomatis. Cobain Pak. Ya sama kayak Google Siri kan gitu, atau Google Assistant. Cobain. Ada yang pernah nyobain pakai Google Assistant? Kena Siri. Karena apa? Itu tadi sudah dibekali voice recognition tadi. Di sini ilmu apa yang lahir? Pertama, ilmu pengetahuan terkait informatika sudah jelas ya. Kemudian ilmu informatika ini selalu beriringan dengan konteks logika ya. Karena nggak akan ada ilmu informatika kalau tanpa didasari pengetahuan logika. Jadi sejauh inilah gitu keteraturan yang ada yang melahirkan, padahal awalnya dari komunikasi aja ya. Tapi karena kita coba berpikir secara lebih mendalam dari konteks psikologinya, dari konteks biologinya, apa yang terjadi di tubuh manusia, dan dari situ kita jiplak pengetahuan tersebut menjadi apa yang kita kenal sekarang dengan era kecerdasan buatan. Dan kata kuncinya adalah apa? Nggak perlu kalian kuasai ini lah, nggak perlu. Tapi kata kuncinya adalah satu, PR di era kalian itu harus adaptif. Kata kuncinya itu aja, adaptif aja. Dan kita baru berbicara 1 jam, dari jam 4 sampai jam 5 sudah berapa ilmu pengetahuan yang kita korek-korek ya, yang melahirkan ilmu pengetahuan baru. Dan maaf, di era kalian sekarang, kalian harus terbiasa dengan yang namanya artificial intelligence, machine learning, big data analytics, dan lain sebagainya. Ini tuh kita belum membicarakan sumber data utamanya itu apa. Ini tuh ada sumber data utamanya, mulai dari sistem sensor sampai ke automasi, mulai dari neuron sensoris sampai ke neuron motoris, mulai dari stimulus sampai ke respon, mulai dari komunikator sampai komunikan. Ada yang menjadi datanya tuh. Nah apa? Tahu nggak? Ini kita baru berbicara sistem aja, belum berbicara unsur pokoknya tadi, yaitu ya data itu berupa apa sebetulnya. Nah, data ini tuh apa? Sehingga kan ada proses ini kan ada data ya, benar nggak? Nah datanya apa? Berupa apa? Berbentuk apa? Apa coba? Ini berpikir filsafat nih. Ayo, belum pulang, terakhir udah. Apa datanya kira-kira? Otak tempat penyimpanannya. Kalau listrik apanya? Listrik sumber tenaganya. Ini hanya proses. Ini kita baru berbicara proses yang menjadikan ilmu. Sumber datanya apa kira-kira? Ayo anak komunikasi. Pengalaman. Ya kita bisa tahu pengalaman itu karena apa? Pengetahuan. Kita bisa tahu itu pengetahuan itu karena apa? Karena filsafat.
kan data ini kan sebetulnya hanya informasi, betul nggak sih? Nah, informasi yang diterima itu bentuknya apa? Hasil apa? Hasil apa? Evaluasi apa? Apa coba? Ayo. Ini tadi kita berbicara sejauh ini ya, melahirkan begitu banyak ilmu pengetahuan yang kita bicarakan. Sebetulnya ada satu konteksnya itu, yaitu tadi data yang berupa informasi yang kita terima ke dalam memori. Apa data yang kita terima itu bentuknya apa? Karena data itulah yang akhirnya akan melahirkan yang ini tadi, sistem sensor, cloud computing, kemudian machine learning, big data analytics, kemudian otomatisasi. Berdasarkan itu tadi datanya itu apa gitu. Tahu nggak? Karena berdasarkan kemampuan tubuh manusia, berdasarkan ketika membedah bagaimana manusia itu bisa berilmu pengetahuan, ya, bagaimana manusia itu bisa melakukan learning proses sehingga lahirlah konteks sistem kognitif, sistem behavior. Manusia itu ternyata bisa memproses yang namanya LLM. Di sini pun sama. Machine learning ini dia mengkaji yang namanya LLM, atau kemampuan manusia itu mengolah data. Nih, data LLM ini ya, NLP. Apa tuh NLP? Apa Fatin? NLP? Nggak tahu. Nggak apa-apa, kali-kali kita kejauhan, nggak apa-apa ya. Pertemuan terakhir ini kok. LLM tahu? LLM? Wah, bahaya nih calon-calon PR nggak tahu istilah-istilah terbaru kayak gini. Ada yang tahu LLM? Bukan Antam. LLM itu Large language model. iya. Ini ya, ini searching ya. Large Language model, pemrosesan bahasa alami secara besar-besaran. Jadi datanya apa berarti? Bahasa alami. Kita ini dikaruniai yang namanya kemampuan memproses bahasa. Maka ada yang namanya, kalau dalam konteks psikologi dan konteks biologi komunikasi, kita mengenal NLP atau natural language proses, pemrosesan bahasa secara alami. Kita bedah lagi aja coba bahasa. Bahasa itu hanya bermula dari yang namanya huruf, betul nggak? Ya nggak sih? Bahasa dari Huruf, abjad, A to Z, A sampai Z, alfabetis itu A sampai Z. Kemudian dia dirangkai. Ini ada berapa alfabet itu? 26 ya. Huruf dirangkai menjadi kata. Dari kata dirangkai lagi menjadi kalimat, kemudian dirangkai lagi menjadi bahasa, kemudian memiliki yang namanya makna. Ya enggak? Hanya karena kemampuan itu tadi, kemampuan menyerap data berupa informasi, diolah ke dalam memori, yang dimana bentuk data itu hanyalah ya ini tadi, bahasa yang menjadi makna. Ini melahirkan ilmu pengetahuan baru, bahasa melahirkan. Ada yang namanya neuropsikolinguistik
ada namanya ilmu gramatikal. Kenapa kita perlu mempelajari ilmu gramatikal tadi? Karena satu bahasa maknanya bisa menjadi berbeda-beda. Itu kenapa? Itu dipelajari dalam konteks ilmu bahasa. Contoh, di Banten tahu Banten ya, Jawa paling barat itu. Kita kalau ngomong aing, sia, maneh, itu menjadi kebiasaan bahasa sehari-hari. Dan tidak kasar. Bukan bahasa kasar, bahasa sehari-hari, bahasa pertemanan. Aing, sia, maneh. Tapi hanya jarak berapa ratus meter dari Banten, berapa puluh kilometer saja dari Banten ke Jakarta, bahasa sudah bisa berubah. Yang tadinya aing maneh jadi lu gue. Ya enggak? Masuk lagi dari Jakarta ke sini lagi ke Cianjur umpamanya. Yang tadinya lu gue jadi lebih ya Sunda yang lebih halus. Itu dipelajari dalam konteks neuropsikolinguistik, konteks gramatikal, kemudian ilmu sintaksis. Perubahan-perubahan pola bahasa itu. Seperti saya itu kan ada berapa huruf nih saya? Ada 4 huruf kan, S-A-Y-A. Berubah lagi jadi aing umpamanya. Hanya berapa huruf? 4 huruf tapi beda huruf, tapi maknanya tetap sama. Ada apalagi abdi umpamanya. Abdi, terus apa lagi? Bahasa Sunda, kuring. Sim kuring. Kuring atau urang. Nah, coba lihat, dari 4 huruf, ada yang 5 huruf, tapi maknanya sama. Atau kalau kita berpindah region, berpindah negara, saya itu cukup I am umpamanya. Cukup 2 huruf tapi sudah bisa dimaknai bahwa ya saya gitu. Jadi ya gitulah, luas sekali dan saya yakin 15 menit pulang dari sini ya bakal lupa lagi, tapi nggak apa-apa sih. Tapi intinya dari yang mau saya bahas ini adalah coba teman-teman lihat sistem keteraturan yang ada di hidup kita selama ini, yang ternyata dari hal dasar itulah yang menjadi kecanggihan-kecanggihan yang ada saat ini. Jadi satu yang harus kalian ingat itu ya udahlah satu saya emang inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Jadi sungguh di antara semua tanda-tanda itu ada pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Ada tanda-tanda. Dan cukup itu ya ingetin. Dan ini pasti lupa. Tapi lihat sebegitu hebatnya gitu apa yang ada di dalam tubuh kita sendiri, yang pada akhirnya ilmu di dalam tubuh kita sendiri itu menjadi pengetahuan yang terus bertumbuh. Dan semua ini yang kita bicarakan 1 jam ini, 1 jam lebih 10 menit ini, berapa banyak jumlah ilmu pengetahuan yang dituliskan di sini. Mulai dari ilmu bahasa, ilmu perkembangan teknologi, kemudian ilmu komunikasi juga dalam berbagai perspektif. Lalu apa? Kajian terkait komunikasi kesehatan nanti saya kirim ya. Jadi dari kondisi ini melahirkan apa yang di dalam penutupan kuliah kita, kajian perkembangan kekinian dalam konteks kesehatan. Tapi itu bisa jadi insight atau jadi see the future bagi kalian seorang PR. Jadi melihat masa depan kalian itu ke depan itu bagaimana, ngintip dikit lah, ya kan? Kalian di industri bagaimana, kalian sebagai profesional nanti bagaimana. Dan kata kuncinya PR di era artificial intelligence ini adalah PR yang harus adaptif, bisa beradaptasi ya. Karena ini melahirkan banyak sekali teknologi-teknologi yang bisa membantu PR saat ini. Kita kan tahu ChatGPT aja kan, padahal banyak banget. Nah itu adaptif ini ya. Dan ya mudah-mudahan bisa semakin menguatkan
ya syukur-syukurlah ketauhidan dan keimanan kita ternyata hanya dari bahasa, ternyata itu hakim ya memproses huruf, dari huruf menjadi kata, dari kata kalimat bahasa memiliki makna, dari makna kemudian menjadi informasi menjadi data diolah menjadi memori, dari memori diolah menjadi proses berpikir, menjadi persepsi, menjadi decision making. Persepsi ini bisa berbeda-beda berdasarkan lingkungan, berdasarkan pengetahuan, berdasarkan adat istiadat. Kemudian lahir lagi yang namanya konflik. Kemudian lahir lagi ilmu pengetahuan, manajemen konflik. Karena ada perbedaan dari persepsinya berbeda, pengambilan keputusannya jadi berbeda. Raihan melihat perempuan yang lewat tadi cantik menurut persepsinya Raihan. Menurut saya, biasa aja saya mah. Pengambilan keputusan Raihan mungkin karena itu cantik, ya dikejar atau didekati. Kalau saya, karena saya melihatnya biasa aja ya udah gitu, hanya lewat aja. Apalagi kalau berbicara konteks yang lebih global, dalam konteks geopolitik, umpamanya bagaimana persepsi dan pengambilan keputusan ini dipelajari secara lebih lanjut, lebih luas. Dan bagaimana juga dalam konteks perkembangan zaman saat ini, big data analitik ini digunakan oleh machine learning untuk mengambil keputusan. Karena otomatisasi ini kan kumpulan dari big data analitik yang diproses menjadi pengambilan keputusan. Hebat banget tuh pokoknya, keren banget lah ya. Jadi ya mumpung saya lagi pengen coret-coret, udah tutup aja Zahra, makasih. Oke.